Oke, selamat siang kelas 11 IPA. Kita masuk di bab 2 ya, untuk pelajaran laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke laju reaksi itu sendiri dan menjelaskan apa itu laju reaksi, kita akan mempelajari lagi mengenai konsentrasi ya. Konsentrasi harusnya sudah dipelajari di kelas 10 gitu. Kenapa kita butuh belajar lagi konsentrasi? Karena konsentrasi akan digunakan dalam menghitung laju reaksi. Gitu. Nah, konsentrasi diingat rumusnya sebenarnya sederhana sekali, yaitu mol dibagi dengan liter total larutan. Cuma kalau molnya tidak diketahui, diganti bisa ke mol itu adalah massa per mr ya. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak diketahui dalam bentuk liter, bisa diganti ya, jadi bukan dibagi, langsung kita kali 1000 ml per volume total larutan yang juga dalam mililiter. Nah, ini contohnya misalnya nomor 1. 0,02 mol HCl dimasukkan ke dalam air hingga volumenya 250 ml. Tentukan konsentrasi HCl dalam larutan tersebut. Berarti M besarnya tinggal, kita kan ininya sudah ada dapat molnya ya. Berarti kita bisa tulis 0,02. Karena ini dalam mili, kita pakai bentuk yang ini. Berarti 1000 dibagi 250. Oke, sebentar ya, maaf. Oke, kita lanjut sekarang ke, berarti tinggal dihitung ya, 1000 bagi 250 adalah 4, 0,02 dikali 4 berarti 0,08 M. Gitu. Nah, kita lanjut sekarang soal nomor 2. 4 gram NaOH dilarutkan ke dalam air hingga volume menjadi 500. Tentukan konsentrasi. Nah, ini belum ketahuan mol, berarti harus pakai yang massa per mr ya. Berarti langsung 4 gram dibagi mr-nya sudah ketahuan 40 dikali 1000 per 500. Nah, berarti 4 per 40 per 10 ya, 1000 per 500, 2 per 10 berarti 0,2 M. Nah, nomor 3, berapa mol yang terdapat di dalam 100 ml? Nah, ini sudah ketahuan M-nya. Yang ditanya molnya, milinya juga sudah dapat. Berarti 0,01 adalah mol
dikali 1000 per 100 kan ya. Nah, berarti justru mol yang kita pengen tahu adalah berarti 0,01 kali 100 dibagi 1000. Ini, nah berarti 0,01 dibagi 10. Nah, berarti 0,001 mol. Nah, gitu. Nah, sekarang ada yang namanya pengenceran. Pengenceran itu biasanya karena di lab itu yang tersedia di pasaran itu adalah suatu larutan yang kental, artinya yang konsentrasinya sangat tinggi. Tapi padahal yang kita gunakan dalam lab itu adalah biasanya yang sangat yang encer gitu ya. Jadi harus diencerkan dengan air. Nah, rumusnya itu sebenarnya ini ya. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 itu volume sebelum diencerkan, kali M1 konsentrasi sebelum diencerkan, V2 itu volume sesudah pengenceran. Nah, volume sesudah pengenceran artinya volume pertama ditambah volume air. Gitu ya, kecuali kalau dia ada tulisannya volume larutan. Berarti kalau volume larutan berarti ini sudah semuanya. Ya. Gitu ya, volume larutan berarti sudah semua. Nah, setelah itu tinggal kita lihat ya seperti apa sih contoh soalnya. Tentukan konsentrasi jika ke dalam 10 mili Na2H2O3 ditambah 10 ml air. Berarti V1-nya 10 mili, tapi V2-nya bukan 10 mili, tapi 10 tambah 10 karena ini baru airnya aja. Gitu. Nah, berarti pakai rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1-nya adalah 10 mili, M1-nya 0,5, sama dengan V2-nya 10 tambah 10 yaitu 20, M2-nya mau dicari. Berarti M2-nya adalah 5 dibagi 20 ya. Berarti seperempat yaitu 0,25. Nah, ini yang nomor 2 ditanya berapa volume air yang ditambahkan pada 50 0,5 KOH agar diperoleh KOH dengan konsentrasi 0,1. Seperti biasa pakai rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, V1-nya 50 kali 0,5 sama dengan V2-nya kita nggak tahu kali 0,1. Berarti V2-nya adalah 50 kali 0,5. 25 dibagi 0,1 yaitu 250 mili. Nah, cuma ini kan V2 adalah volume larutan atau volume total. Kalau volume air saja, berarti V2 dikurang V1. V2-nya itu 250 dikurang 50, sama dengan 200 mili. Nah, kita lihat lagi. Soal nomor 3 ya. Berapa gram garam dapur yang harus dilarutkan untuk membuat 500 mili larutan dengan konsentrasi 0,15. Yang ditanya gramnya. Nah, ya, gramnya berarti yang nanti kita cari adalah M-nya. Nah, ini dia dikasih tahu M-nya. Berarti itu yang seperti tadi ya, M itu rumusnya gram per mr kali 1000 per volume total ya. Dalam mili. Nah, berarti M-nya sudah dapat 0,15 kali gramnya yang ditanya justru ya, per mr-nya 58,5 kali 1000 per 500. Nah, ini coret 2, berarti X sama dengan 0,15 kali 58,5 bagi 2. Nah, kita hitung ternyata 4,4 gram. Nah, gitu ya. Nah, ini ada soal ya digabung, ada yang tentang konsentrasi. Nah, ini untuk soal nomor 2, tanya molaritas, nih kasih keterangan ya, MR-nya adalah 40. Gitu ya, kalau yang lainnya nggak masalah. Oke. Nah, hari ini sampai di sini dulu, nanti kerjakan tugasnya seperti biasa.
Selamat siang semua.